Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melanie Nuraini dengan NIM 12119120372. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang program kreativitas mahasiswa guna memenuhi ujian akhir semester. Dari mata kuliah Kewirausahaan 1 yang diampu oleh Bapak Panji Wijaya. Pada kesempatan ini, membahas tentang budidaya ikan mas. Latar belakang mengapa saya memilih budidaya ikan mas. Karena ikan merupakan sumber protein hewani untuk memenuhi gizi masyarakat. Ikan mas menjadi salah satu ikan air tawar yang banyak digemari karena bernilai gizi tinggi. Komposisi gizi pada daging ikan dapat berbeda-beda tergantung spesies ikan, tingkat kematangan gonad, habitat, dan kebiasaan makan ikan tersebut. Penyebaran ikan mas ke berbagai daerah di Indonesia relatif begitu cepat. Hal ini terjadi karena cara pemeliharaan dan pembudidayaan tergolong mudah, serta sifatnya yang tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Berdasarkan sejarahnya, ikan mas sudah dipelihara sejak 475 sebelum Masehi di Cina. Di Indonesia, ikan mas mulai dikenal pertama kali di daerah Galuh, Ciamis, Jawa Barat sekitar tahun 1810. Kemudian, mulai berkembang ke daerah-daerah lain di Jawa Barat. Kemudian ada gambaran umum rencana usaha. Gambaran umum rencana usaha salah satu usaha yang lumayan menjanjikan. Peluang usaha kecil ini bisa menguntungkan jika kita menekuninya. Budidaya ikan mas merupakan usaha yang bisa dikatakan usaha kecil-kecilan. Namun, kalau usaha ini dikembangkan menjadi usaha yang sangat besar, bisa menjanjikan sekali. Karena besarnya permintaan pasar akan konsumsi ikan segar bisa Anda manfaatkan untuk usaha sampingan Anda, atau bahkan dijanjikan bisnis pokok selain usaha. Cara membudidayakan ikan mas ini tergolong tidak begitu sulit, hanya membutuhkan modal yang tidak begitu besar dan bisa menjadi pertimbangan bisnis rencana. Gambaran umum rencana usaha analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan, terdiri dari lama bertani, penguasaan petani terhadap 5 teknik pembesaran ikan mas, luas lahan, kepemilikan lahan, dan penggunaan pakan pupuk pestisida yang sesuai prosedur. Yang kedua, ada kelemahan. Kelemahan terdiri dari padat tebar ikan mas, penumbuhan pakan alami menggunakan pupuk bahan aditif, dan modal petani. Yang ketiga, ada peluang. Peluang terdiri dari ketersediaan sumber daya alam, permintaan ikan mas, harga ikan mas, sarana pendukung transportasi, posisi tawar, dan keamanan areal pembesaran ikan mas. Dan yang terakhir ada ancaman. Ancaman terdiri dari rendahnya sumber modal eksternal. Analisis kelayakan usaha atau cash flow dihitung dari jumlah pemasukan dan pengeluaran selama 1 tahun, dimulai dari kas, nilai penjualan, jumlah pemasukan, biaya alat, biaya bahan habis pakai, biaya peralatan, biaya lain-lain, dan laporan akhir sampai ke laba. Lanjut, metode pelaksanaan. Di sini, metode pelaksanaan terdiri dari penyiapan sarana dan peralatan. Ada persiapan kolam ikan. Cari lokasi yang dekat dengan sumber air. Yang kedua, ada peralatan. Peralatan seperti jala, waring, secer, ember, dan sebagainya. Dan yang ketiga, persiapan media. Persiapan media pemeliharaan seperti pengeringan kolam selama beberapa hari lalu, dilakukan pengapuran, memberantas hama dan ikan-ikan liar. Pembibitan, pemilihan bibit dan induk. Usaha pembenihan ikan mas dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu secara tradisional, semi-intensif, dan secara intensif. Dengan demikian, meningkatnya teknologi budaya ikan, khususnya teknologi pembenihan, maka telah dilaksanakan penggunaan induk-induk yang berkualitas baik. Keberhasilan usaha pembenihan tidak lagi banyak bergantung pada kondisi alam, namun manusia telah banyak menemukan kemajuan di antaranya. Pemijahan dengan hipopisasi, peningkatan derajat, pembuahan telur dengan teknik pembunuhan buatan, penetasan telur secara terkontrol,
pengendalian kualitas dan kuantitas air, teknik kultur makanan alami dan pemurnian kualitas induk ikan. Untuk meningkatkan produksi benih, perlu dilakukan penyelesaian terhadap induk. Kemudian ada pemanenan benih. Panen benih ikan dimulai pagi-pagi, yaitu jam 4 sampai jam 5 pagi. Dan sebaiknya berakhir tidak lebih dari jam 9 pagi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari teknik matahari yang dapat mengganggu benih ikan kesehatan tersebut. Pemanenan dilakukan mula-mula dengan menyurutkan air kolam peredaran sekitar pukul 4 atau 5 pagi secara perlahan-lahan agar ikan tidak stres akibat tekanan air yang berubah secara mendadak. Setelah air surut, benih mulai ditangkap dengan sesar halus atau jaring dan ditampung dalam ember atau keramba. Benih dapat dipanen setelah dipelihara selama 21 hari. Panenan yang dapat diperoleh dapat mencapai 70-80% dengan ukuran benih antara 8-12. Metode pelaksanaan, penetapan harga. Harga yang disesuaikan dengan keadaan pasar saat ini, biaya operasi budidaya perikanan dan keadaan ekonomi masyarakat lapisan menengah ke bawah, promosi dan target pasar. Ada promosi penjualan, iklan, ataupun sponsor. Pembelian individu, ibu rumah tangga, rumah makan, konsumen yang memiliki hobi mancing, distributor, ataupun eksportir. Adapun tahap pengerjaan. Yang pertama, pembenihan ikan mas, pembesaran ikan mas, pengendalian hama dan penyakit, panen budidaya ikan mas. Sekian video presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.